Imam Sya'rani mengatakan dalam kitab Al-Bahrul Mawrud, "Ma ra'aitu ahadan minas sufiyah anqara 'alal umara illa qalilan." Aku tidak melihat ulama-ulama ahli qalbu, ahli ma'rifat yang biasa kita kenal dengan sufi, bertarekat, kecuali mereka sedikit sekali ingkar kepada ulama dan umara. Justru mereka mendoakannya dari dalam hatinya, dalam khalwatnya. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'da. Setelah kami dikirimi seseorang tentang ceramah seorang buya atau ustadz ketika diundang oleh penguasa, yang kami sayangkan dalam ceramah tersebut, beliau ini mengutip pendapat dari Asy-Syaikh Asy-Sya'rani, Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang kata beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Bahrul Mawrud, yang kami tahu kitab ini berjudul Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Uhud. Menurut beliau, Asy-Syaikh Asy-Sya'rani mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan minas sufiyati angkarul umara'a illa qalila." Ternyata setelah kami teliti dengan pelan-pelan, kami baca kitab Al-Bahrul Mawrud fil Mawathiq wal Uhud, kami tidak menemukan kata-kata tersebut. Apakah beliau salah kutip, atau beliau tidak sengaja berbohong, atau sengaja, kami tidak tahu. Yang jelas kami menyayangkan karena beliau membawa nama besar Sufiyah, membawa nama besar Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, tetapi tidak jelas dan tidak benar pengutipan ini. Yang kami teliti dalam kitab beliau, justru beliau bagaimana mengingkari kezaliman yang dilakukan terutama oleh penguasa. Dan juga kalau melihat sepak terjang, melihat sirah, melihat perjalanan para ulama sufiyah, misalnya yang kita kenal Sultanul Auliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, dalam manaqib beliau bagaimana beliau terang-terangan menentang kezaliman penguasa yang saat itu dilakukan oleh Khalifah Al-Muqtafi Al-Musta'in Billah. Beliau mengangkat seorang qadhi, seorang hakim yang zalim, dan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani mengingkari beliau langsung dari atas mimbar di masjid yang kebetulan beliau temui. Sultan atau Khalifah ini ikut di masjid, beliau tegur langsung di atas mimbar, "Wallaita 'alal mu'minin adlamad dhalimin fa kaifa jawabuka ghadan 'inda rabbil alamin." Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Kau telah memberikan kekuasaan, mengangkat untuk orang-orang mukminin, orang yang zalim, zalimnya orang zalim. Bagaimana nanti jawabanmu ketika kau bertemu dengan Allah di hari kiamat, inda rabbil alamin?" Akhirnya khalifah ini menyesali keputusannya dan memecat hakim qadhi yang zalim ini. Juga kalau kita melihat contoh ulama sufi yang menjadi teladan kita, Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau juga secara khusus menulis kitab, yang kitab ini adalah sebuah rasail, surat untuk penguasa saat itu dengan bahasa Persia yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Kitab ini berjudul At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk, di mana Imam Al-Ghazali menasihati menggunakan surat, mengirim surat kepada Sultan Muhammad bin Malik Shah As-Saljuqi
yang menurut Imam Al-Ghazali melakukan penyimpangan atau kezaliman. Dan juga kalau kita lihat sejarah para ulama sufi, tidak hanya para ulama sufi, ulama ahli fikih, ulama ahli hadis, Imam Al-Bukhari, bagaimana beliau menolak untuk membacakan Sahih Bukhari di istana, akhirnya beliau diusir. Bagaimana Imam Abu Hanifah, pemimpin atau awal daripada madhab fikih, beliau dibunuh, diracun karena menolak menjadi qadhi. Bagaimana Imam Malik juga pernah disiksa karena menolak mencabut fatwa haram. Bagaimana Imam Syafi'i, beliau juga dirantai dengan sandal besi sampai Baghdad karena difitnah mengikuti aliran sesat. Bagaimana Imam Ahmad bin Hambal yang paling fenomenal sampai di penjara 3 kurun kekuasaan. Jadi kami sangat menyayangkan pernyataan ini. Semoga beliau tidak berbohong atau sengaja berbohong, membawa nama sufi, membawa Imam Abdul Wahab Asy'arani untuk membela penguasa yang zalim. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.